Baik, perkenalkan saya Indah Nugrahani dari Prodi D3 Sistem Informasi dengan nomor NPM 324311020. Di sini saya membuat program sederhana yaitu penjualan yang isinya data kasir, di mana kita dapat mengelola data sebagai kasir. Pertama, saya membuat sebuah database berisi tabel kasir yang ada ID kasir sebagai primary key, nama kasir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, serta password. Kemudian lanjut pada bagian NetBeans. Kita akan membuat kelas koneksi bernama kelas yang berfungsi sebagai koneksi untuk ke database MySQL. Bagian ini pula akan mengimpor kelas-kelas yang akan digunakan untuk koneksi ke database. Kemudian untuk memuat code driver ini penting agar Java dapat menggunakan driver untuk membuat koneksi. Kemudian ini berisi URL dengan alamat database MySQL, kemudian ada port default MySQL dan nama database yang akan dikoneksikan. Jika berhasil akan muncul tampilan berhasil koneksi ke database, dan maka jika gagal error akan ditampilkan. Kemudian lanjut pada bagian data kasir. Terlebih dahulu kita membuat desainnya seperti ini. Desain. Kemudian lanjut pada bagian source. Pada bagian source ini memuat semua kelas yang diperlukan untuk koneksi ke database. Kemudian untuk membuat objek koneksi database langsung akan dipanggil dari kelas koneksi. Kemudian tab mode merupakan model data atau tabel kasir yang digunakan di JTabel. Kemudian lanjut pada bagian constructor berisi kosong, aktif, dan data tabel. Fungsi aktif sendiri itu untuk menampilkan saat form ditampilkan, fokus kursor akan langsung ke txt ID. Kemudian pada bagian fungsi kosong ini untuk mengatur semua field input menjadi kosong atau reset. Kemudian untuk fungsi data tabel ini untuk mendefinisikan kolom-kolom pada tabel. Kemudian txt cari ini untuk mengambil teks dari field pencarian. Nah, untuk mencari kelas berdasarkan ID atau nama sesuai kata kunci input. Kemudian pada loop while ini akan menambahkan data dari setiap baris hasil query ke dalam data tabel. Kemudian TP kasir set mode ini untuk mempengaruhi tampilan dari data baru, dan jika error akan menampilkan lewat option pane. Kemudian lanjut pada bagian simpan. Pertama ini untuk menentukan jenis kelamin dulu, yaitu R laki-laki, untuk menyimpan string laki-laki, dan jika R perempuan untuk menyimpan jenis kelamin perempuan, dan nanti hasilnya akan disimpan dalam variabel jenis. Kemudian untuk persiapan query SQL-nya, ini merupakan query insert ke tabel kasir dengan 6 kolom, menggunakan tanda ini sebagai placeholder untuk repeat statement-nya. Nah, untuk menyimpan data ke database, akan setiap mengisi nilai ke setiap placeholder di query menggunakan data dari form. Kemudian nanti akan menjalankan query insert dan menyimpan data ke database. Jika sukses akan muncul data berhasil disimpan, dan jika gagal akan muncul data gagal disimpan. Kemudian lanjut pada bagian ubah. Sama seperti tadi, fungsi simpan ini untuk menentukan jenis kelamin berdasarkan radio button yang dipilih. Kemudian untuk query SQL-nya, kolom yang akan diubah yaitu nama kelamin, nama kasir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, serta password. Kemudian data diubah berdasarkan ID kasir atau ID kasir yang sudah ada. Kemudian ini digunakan untuk mengisi nilai parameter query dan mengisi semua dengan data dari input form. Jika berhasil akan memunculkan pesan data berhasil diubah, dan jika gagal akan memunculkan data gagal diubah.
Kemudian lanjut pada bagian hapus. Struktur data dasarnya ini untuk event order ini untuk menampilkan pesan pop-up konfirmasi kepada pengguna. Nanti akan muncul pesan hapus, kemudian konfirmasi dialog, dan ada pilihan yes atau no. Jika user memilih yes, maka nilai akan diproses dan hapus akan dijalankan. Untuk menjalankan proses hapus, query SQL untuk menghapus data ini dengan tabel kasir memiliki ID sama dengan txt ID. Kemudian akan menyiapkan dan menjalankan proses prepare statement dalam parameter ID kasir dari txt ID. Jika berhasil akan muncul data berhasil dihapus. Jika gagal maka muncul data gagal dihapus. Kemudian lanjut pada bagian opsi batal. Pada tabel opsi batal ini digunakan untuk membersihkan form atau menyampaikan ulang semua data tanpa menyimpan perubahan. Kemudian untuk ulang ini, dispose ini merupakan untuk menutup form atau jendela aktif tanpa harus menyimpan perubahan. Kemudian lanjut pada TBL kasir atau tabel kasir. Ini untuk menjelaskan baris yang dipilih. Ini mengambil indeks dari baris yang akan dipilih oleh pengguna digit tabel. Indeksnya dimulai dari dari 0 untuk baris pertama dan akan mengambil nilai dari tiap kolom. Kemudian indeks ini akan mengikuti urutan yang ditentukan di fungsi data tabel. Kemudian lanjut untuk memasukkan nilai ke form input. Mengisi flat input form ini sesuai data yang diambil dari tabel. Ini untuk memudahkan pengguna melakukan edit atau hapus tanpa harus mengetik ulang data. Kemudian lanjut ke btn cari. btn cari ini isinya ada data tabel, yaitu menggunakan pengguna untuk mengetik data yang akan dipanggil dan menambahkan data dari database berdasarkan isi dari txt cari. Kemudian untuk txt cari keyphrase ini fungsinya seperti tombol cari, tetapi pengguna cukup menekan enter saja tanpa harus mengklik tombol. Kemudian untuk txt keytype ini digunakan untuk mencegah input nama yang terlalu panjang, misalnya karena batasan kolom nama kasir di database. Jika lebih dari 25 karakter akan muncul pesan peringatan dan akan menghentikan karakter berikutnya, sehingga jumlah karakter maksimal dibatasi hanya 25. Kemudian lanjut untuk bagian user. Bagian user ini digunakan untuk menyimpan ID pengguna yang sedang login ke dalam variabel. Jadi, kemudian string KD ini adalah variabel statis bertipe string yang digunakan untuk menyimpan ID pengguna yang sedang login. Kemudian set user login kode atau kode. Fungsi ini untuk menyimpan ID pengguna yang login ke variabel KD biasanya dipanggil setelah tes login berhasil. Kemudian return KD. Fungsi ini untuk mengambil ID pengguna, terus bisa digunakan di mana saja, misalnya untuk menampilkan nama pengguna dan memfilter data berdasarkan user. Jadi intinya user ID ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan ID user yang sedang aktif atau login dan digunakan agar sama firm atau prosesnya tahu siapa user yang sedang memakai sistem. Dia lanjut pada bagian login. Login ini ada desainnya seperti ini. Login ada username, password, dan login.
Kemudian lanjut pada bagian source-nya. Nah, untuk mempersipkan query login ini, query-nya mengambil data pada tabel berdasarkan ID kasir dan password. ID kasirnya nanti akan diisi dengan txt username dan password akan diisi dengan txt password. Dan untuk menjalankannya kita harus mengisi parameternya dari query dengan nilai inputan user dan menjalankan query. Kemudian hasilnya akan disimpan di resulted hasil. Dan jika berhasil, maka akan muncul berhasil login. Dan jika salah, akan muncul data gagal login atau password salah. Setelah semuanya selesai, kita akan mencoba untuk hasilnya. Di run file dulu. Nah, ini akan muncul driver berhasil ditemukan, berhasil koneksi ke database. Kemudian kita akan mencoba dengan mengisi nama username, kemudian password, login. Nah, akan muncul pesan berhasil login. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus. Kita isikan dulu, misal Susan, jadi kasir itu 005, dia nama kasir Susan, jenis kelamin perempuan dengan nomor telepon kemudian beralamat di Solo, kemudian passwordnya 123, simpan. Nah, maka data berhasil disimpan ini. Dan untuk mengubah, misal titik berubah di alamatnya, kita ubah menjadi Bandung, ubah. Nah, data berhasil diubah. Nah, untuk hapus, misal kita akan menghapus, nah, akan muncul konfirmasi dialog hapus, pilihan yes atau no, kita coba yes. Nah, data berhasil dihapus. Nah, untuk kolom pencarian ini, misal kita mengetik salah satu Lucy, cari. Nah, kita menampilkan data dari Lucy. Kemudian kita klik batal untuk membalikkan seperti semula. Selesai. Kita bisa klik keluar. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.